Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Math. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai kemampuan figural. Bedanya dengan yang kemarin adalah kalau yang kemarin saya tidak mengelompokkannya berdasarkan kemampuan figural, jenis kemampuan figuralnya. Nah, pada kali ini saya akan membahas soalnya berdasarkan jenis-jenis kemampuan figural. Ada beberapa jenis kemampuan figural, nanti akan kita lihat ya. Oke, kita mulai saja pada soal yang pertama. Pilihlah gambar yang benar di bawah ini dengan mencocokkan jaring-jaringnya. Nah, ini adalah jenis kemampuan figural dalam menyusun gambar. Untuk menyusun gambar seperti ini, untuk soal yang pertama ini adalah soal tentang jaring-jaring ya. Ini jaring-jaringnya sudah diketahui, kita diminta untuk mencari bentuk bangunnya sesuai dengan jaring-jaring yang sudah diketahui. Oke, kita lihat dulu untuk option yang pertama. Untuk option yang pertama ini gambarnya berbentuk balok. Nah, kita tahu bersama bahwa balok merupakan bangun ruang yang terbentuk ke atas sisi-sisi atau bidang-bidang yang tegak lurus terhadap alasnya. Sedangkan pada soal kita ini atau pada yang diketahui ini terlihat bahwa di sini ada sisi yang miring ya, rusuknya miring nih. Jadi untuk yang A jelas tidak tepat karena semua rusuk pada bagian yang A ini semuanya tegak lurus terhadap alasnya. Nih, semuanya baik yang di belakang ataupun yang depan ya. Oke, berarti yang A tidak tepat. Untuk yang B, perhatikan ini berbentuk limas. Limas mempunyai puncak yang tajam seperti ini, sedangkan pada jaring-jaring yang akan menjadi atas atau atapnya adalah persegi ini. Jadi ini juga tidak tepat karena limas tidak mempunyai atap yang seperti itu. Kemudian untuk jawaban yang C, perhatikan ya apakah ini adalah jawaban yang tepat. Lihat bagian bidang yang pertama atau sisi yang pertama. Nah, ini untuk sisi depannya, kemudian untuk sisi belakangnya yang ini, yang sisi di sampingnya ini, kemudian di samping kirinya bisa kita pakai yang ini. Jadi untuk atas atau atapnya yang ini, alasnya, nah yang ini ya berupa persegi. Kalau kita buat garis putus-putus di sini, nah inilah persegi yang dimaksud. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa yang D dan E tidak? Seperti bagian yang A tadi, ini mempunyai rusuk-rusuk yang tegak lurus terhadap alasnya. Jadi pada jaring-jaring yang diketahui itu tidak ada rusuk yang tegak lurus terhadap alasnya. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Di soal yang kedua adalah kebalikan dari soal yang pertama. Soal kedua ini yang diketahui adalah jenis bangunnya, kemudian kita diminta untuk mencari jaring-jaringnya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini alangkah lebih mudahnya jika kita menandai titik-titik persinggungannya. Coba lihat. Ini saya tandai persinggungan antara yang hati dengan yang sudah diarsir dengan segitiga, kemudian antara ini saya tandai dengan lingkaran. Nah, apakah jawaban yang A sudah benar? Coba lihat ya. Ini saya tandai dengan ini segitiga, kemudian bagian persinggungan yang lain yang mana tadi? Ini. Apakah akan bertemu antara bagian-bagian persinggungan ini? Nah, jika misalnya bagian hati ini kita tegakkan, maka dia akan bertemu, tapi pada bagian sisi sebelah sini, bukan sisi bagian yang atasnya ini yang saya tandai dengan segitiga. Jadi ini tidak tepat ya. Kemudian kita lihat jawaban yang B. Untuk jawaban yang B ini bagian yang kita tandai tadi, untuk yang ini ada segitiga ya. Kemudian sebentar, ini juga ada segitiganya. Tapi tetap aja segitiga yang ada pada yang A ini tidak akan ketemu dengan ini yang bentuk hati. Kemudian yang B ini gambar segitiga sama gambar lingkaran yang dari sini kan.
kemudian di sini juga ada gambar segitiga, kemudian di sini ada lingkaran. Nah, jika yang ini kita tegakkan, kemudian kita sambungkan dengan ini, nah saya susah nih untuk mengilustrasikannya di sini. Yang jelas nanti ini akan ketemu dengan ini nih. Ini akan ketemu, kemudian yang bagian lingkaran ini juga akan ketemu dengan bagian yang diarsir. Caranya adalah coba aja menegakkan bagian yang ketiga itu, kemudian ini juga ditegakkan sehingga nanti akan ketemu hasilnya. Oke. Dan ini juga masih bentuk hatinya juga masih tegak nanti seperti yang ada di gambar yang diketahui. Nah, kenapa yang C tidak tepat? Ini jawabannya B ya. Yang C tidak tepat karena ketika kita tandai ini, coba ya, yang ditandai itu kan bagian hati bentuknya segitiga, kemudian ini ada bagian yang ditandai ini, kemudian ini ditandai bentuk hati juga ya, bentuk segitiga juga. Nah, jika kita lipat-lipat, nah bagian bagian hati ini tidak akan ketemu dengan bagian yang yang diarsir. Walaupun nanti dia ketemu, tapi penandanya itu tidak tepat karena hatinya akan terbalik jadinya. Arah hatinya akan terbalik. Ngerti nggak maksudnya yang saya terangkan? Coba ya. Nah, bagian hatinya akan menghadap ke arah yang berlawanan dengan bagian yang sudah diarsir. Jadi bagian hatinya jadi ke bawah. Jadi tidak tepat, tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi tidak akan bertemu sesuai dengan yang ada di gambar ini karena bagian hatinya akan terbalik jadinya, hadap ke bawah. Oke ya, ini tidak tepat. Nah, selanjutnya D dan E caranya juga sama seperti itu. Boleh dicoba nanti di rumah. Yang ke berapa ini? Soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga, manakah gambar yang tidak sama? Untuk soal yang ketiga ini ada gambar lingkaran, kemudian ada gambar garis. Nah, untuk yang pertama ada gambar lingkaran tapi garisnya ada di dalam lingkaran, tidak memotong lingkaran sama sekali. Nah, sekarang gambar yang B memotong lingkaran garisnya ya. Yang C juga seperti itu, memotong lingkaran. Yang D juga sama, E juga sama. Nah, jadi ada kemampuan figural yang mengklasifikasikan gambar. Jadi gambar yang berbeda itu adalah jawabannya. Nah, maka dari option A sampai E ini pernyataan yang berbeda adalah yang A, karena ini satu-satunya pernyataan atau gambar yang menunjukkan bahwa lingkaran ini tidak dipotong oleh garis. Jadi jawabannya adalah A. Bagaimana dengan soal yang keempat? Ini soal keempatnya, ini gambar apa ya? Wajik ya namanya. Nah, saya lupa, kurang tahu ini bentuk kartu, udah lupa. Nah, ini ada 3 buah gambar. Ini ada 4, ini ada 5, ada 7, kemudian ada 9. Nah, dari semua gambar ini terlihat bahwa pola-pola gambarnya atau sesuai dengan jumlah gambarnya adalah 3, 4, 5, 7, 9. Perhatikan bahwa yang saya lingkari ini adalah bilangan ganjil semuanya. 3 bilangan ganjil, 5 bilangan ganjil, 7 juga bilangan ganjil, 9 juga seperti itu. Yang berbeda hanya ini nih, 4, karena 4 adalah bilangan genap. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena kita di sini kuncinya adalah memilih yang tidak sama atau kita mengklasifikasikan yang sama dengan yang tidak sama. Jadi yang tidak sama itu adalah jawabannya.
Gambar yang kelima ini ada tentang rotasi ya. Jadi tugas kita di sini adalah merotasi gambar-gambar yang ada di sini nih. Coba untuk gambar yang pertama ada gambar gelas yang berada dalam segi 5. Kemudian gambar yang kedua, gelas yang ada dalam segi 5 tersebut menjadi horizontal posisinya. Itu artinya gelas tersebut diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga kan jadi horizontal seperti ini, jadi ke arah kiri. Nah, perhatikan yang di atas segi 5 ada 2 persegi panjang. Yang pertama, pada gambar pertama itu persegi panjangnya tidak diberi warna hitam. Nah, namun yang kedua, persegi panjangnya diwarnai dengan warna hitam yang ini ya. Dan posisinya atau arahnya itu sama dengan posisi gelasnya. Jadi kalau gelasnya mengarah ke kiri, posisi gambar yang hitamnya juga ke arah kiri. Berikutnya untuk soal nomor 3 juga seperti itu. Karena tadi dari pertama dan kedua itu perputarannya sebesar 90 derajat, maka dari kedua dan ketiga gelasnya juga harus diputar menjadi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka arah gelasnya menjadi ke bawah. Kemudian kita lihat persegi panjangnya tidak diwarnai lagi. Nah, sekarang kita sudah dapat polanya. Yang pertama, kita mempunyai gelas dengan arah seperti ini, kemudian diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan warna persegi panjangnya putih atau tidak diwarnai. Kemudian yang kedua, setelah diputar jadinya horizontal seperti ini kan gambarnya, kemudian diwarnai warna hitam sesuai dengan arah gelasnya. Yang ketiga tidak diwarnai lagi dan arah gelasnya setelah diputar adalah mengarah ke bawah. Dan yang keempat, berarti kita harus memutar gelas yang mengarah ke bawah ini 90 derajat. Jadi kalau kita putar 90 derajat, nah, maka posisinya akan horizontal lagi, tapi arahnya adalah ke kanan. Putarannya berlawanan arah jarum jam tadi ya. Jadi arah gelasnya ke kanan. Nah, yang persegi panjang di atasnya ada hitamnya atau tidak? Ada tentunya, karena yang pertama kan tidak ada, yang kedua menjadi ada, yang ketiga menjadi tidak ada, yang keempat tentunya ada lagi. Dan arahnya harus sesuai dengan arah gelas. Karena gelas mengarah ke kanan, maka arah yang warna hitamnya juga harus berada di kanan. Yang A tentu saja tidak tepat karena yang A ini arah gelasnya tidak horizontal dan warna hitamnya juga tidak sesuai dengan arah gelas. Kemudian yang B, nah ini jawaban yang tepat, arah gelasnya adalah horizontal, kemudian posisi persegi panjang yang diwarnai warna hitam juga sesuai dengan posisi gelasnya. Kenapa yang C salah? Karena arah yang ini, posisi yang persegi panjang warna hitamnya tidak sesuai dengan arah gelas. Kemudian yang ini jelas salah. Selain arah gelasnya yang salah, juga persegi panjangnya juga tidak berwarna. Kemudian yang terakhir juga salah, walaupun gelasnya punya arah yang sama, cuman persegi panjangnya tidak diwarnai. Oke, berikutnya adalah tentang pencerminan. Konsep dari pencerminan adalah kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri, ya kan? Jadi kebalikannya. Oke, kita lihat pada gambar yang pertama. Ini gambar pertamanya. Nah, pada gambar pertama ini dilakukan pencerminan. Nah, hasil pencerminannya adalah di gambar kedua. Hasil pencerminan itu adalah yang saya lingkari merah saja. Nah, di gambar 2 hasil pencerminannya ditambah dengan suatu bangun yang sudah diwarnai dengan warna hitam. Jadi, untuk gambar berikutnya kita hanya tinggal mencari pola seperti yang di atas, lakukan pencerminan, kemudian tambahkan satu bangun yang sudah diwarnai dengan warna hitam. Nah, dengan demikian kita dapat melihat gambarnya akan seperti ini tentunya ya. Jadi, gambar persegi panjang yang awalnya berada di sebelah kanan akan menjadi sebelah kiri. Nah, ini juga seperti itu lingkarannya. Nah, kemudian segitiganya yang awalnya berada di sebelah kiri akan menjadi di sebelah kanan.
Nah, kemudian segitiga yang kecilnya ada di sini nih. Nah ya, sebentar, kelewatan. Nah, jadi setelah itu kita akan menambahkan yang warna hitamnya. Kita nggak tahu ini bentuk warna hitam yang mau ditambahkan seperti apa ya kan. Jadi kita lihat dulu opsinya. Opsi yang pertama, yang A. Nah, yang A ini langsung saya silang aja karena tidak ada warna hitam yang ditambah di sini, tidak ada sama sekali. Berarti ini salah. Kemudian apalagi yang kira-kira salah jawabannya? Nah, ini nih, persegi panjangnya berada di sebelah kanan, berarti tidak dilakukan pencerminan. Nah, semua persegi panjang berada di sebelah kanan kita coret dari pilihan jawaban karena itu sudah tidak mungkin. Kemudian pilihan kita sekarang tinggal yang B dan D. Coba perhatikan yang B. Yang B persegi panjangnya udah benar ya posisinya, lingkaran juga sudah benar. Namun ini yang dihitamkan adalah bagian hasil pencerminan. Nah, sedangkan hasil pencerminannya harus sesuai dengan ini gambar sebelum dicerminkan. Hanya kita nanti menambah bagian yang hitam di daerah yang lain. Jadi ini tidak tepat juga. Yang tepat itu adalah yang D, karena ini nih kuncinya nih. Ada bangun yang ditambahkan selain hasil pencerminannya. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal tentang serial atau bentuk yang ingin kita ketahui polanya atau seri-serinya. Misalnya dari segi 3 menjadi segi 4 menjadi segi 5. Nah, jadi itu bentuk kemampuan figural serial. Yang pertama, di sini ada gambar segi 3, ini segi 4, nah segi 5. Nah, dari sini sudah bisa ditebak apa berikutnya? Ya, benar sekali, segi 6. Nah, jika ini segi 6, kita harus memperhatikan yang lainnya karena semua jawaban yang di bawah berbentuk segi 6. Jadi kita tidak segampang itu ya menjawabnya. Kemudian selain itu, selain bentuk gambarnya, kita juga perhatikan ini garis yang ada di dalam gambar. Yang pertama, garis yang ada dalam gambar segitiga adalah garis ini garis halus. Kemudian yang kedua, garis yang ada di dalam segi 4 itu garis yang sudah diarsir atau garis tebal dan posisinya adalah horizontal. Dan yang ketiga, posisinya vertikal lagi dan halus garisnya. Nah, kita tahu kan bahwa pola berikutnya haruslah garis yang tebal. Nah, seperti itu ya. Nanti ini akan ada garis tebal di sini, kemudian akan ada segi 6. Nah, udah terbayang ya. Nah, udah kebayang kan? Itu yang saya bayangkan. Nah, kemudian kita lihat option yang pertama. Yang A kenapa salah? Karena ini garisnya tidak tebal. Yang B apa yang membuat ini tidak tepat? Yaitu karena posisi segi 6 yang kecil yang di dalam tidak sesuai dengan posisi segi 6 yang di luar. Kalau kita lihat pola yang di atas pada soal ya, coba lihat nih. Ini posisi segi 6 yang di dalam dan yang di luar itu sama. Jadi ini sebangun. Nah, seperti itu ya. Jadi yang B ini salahnya adalah dia tidak sebangun. Kemudian yang C apakah ini benar antara C dan D pilihan kita? Nah, coba perhatikan jawaban yang C. Nah, yang C juga salah karena ini ditandai dengan ini nih, garis tebalnya melewati batas. Artinya seharusnya dari pola yang kedua, coba lihat ya, kedua kita bisa perhatikan bahwa garis tebalnya itu hanya sampai pada bangun yang di dalam saja, bangun yang di luar tidak sampai di garis. Kalau yang C ini lewat ya, karena
sampai ke bangun yang ada di luar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang ke berapa ya, ke-8 ya, ini 7, ini soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini adalah soal analogi. Jadi kita membandingkan bangun yang ada di sebelah kiri dengan bangun yang ada di sebelah kanan. Kita mencari bentuk yang analog dengan bentuk pola yang di awal. Nah, kita sebut aja ini pola yang pertama, dan ini adalah pola yang akan kita cari berikutnya. Nah, sekarang perhatikan untuk gambar yang ini. Nah, ini polanya, jika kita satukan, ini kayak puzzle ya, puzzle-nya ke sini, maka gambarnya akan jadi bentuk seperti ini dengan memutar gambar tersebut 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, kemudian untuk pola yang kedua tentunya juga harus analog dengan pola yang pertama, yaitu kita satukan puzzle-nya, kemudian kita putar gambarnya 90 derajat searah dengan jarum jam. Jadi gambarnya itu udah kebayangkan akan jadi seperti apa? Nah, seperti inilah kira-kira nih. Yang A kenapa salah? Karena tidak ada lingkaran di tengahnya, ini salah nih. Kemudian yang B adalah jawaban yang tepat ya, seperti yang saya gambarkan di atas ini. Yang C kenapa salah? Yang C ya seperti pola yang A lah ya, karena tidak ada ini lingkarannya dan tonjolannya juga salah nih. Kemudian yang D juga salah karena nggak ada tonjolannya di sini. Makanya jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Semoga penjelasan saya pada kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengikuti tes CPNS nanti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Silahkan berikan komen di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.